Di tangan saya ada sebongkah es batu. Es batu ini kalau saya cemplungkan ke dalam jar, saya sengaja memberi warna yang agak berbeda, saya taruh seperti ini, maka Anda bisa menyaksikan, coba lihat es batu ini, di dalam jar ini ada air di dalamnya, dan kemudian es batu ini ada bagian atas yang terlihat, dan ada yang banyak yang tidak terlihat. Sebetulnya, bagian yang tidak terlihat itu menjadi lebih banyak di dalamnya, tetapi yang terlihat hanya sedikit di atas permukaan. Kita seringkali melihat seorang manusia pada bagian yang terlihat, es batu, bongkahan yang berada di atasnya. Anda bisa lihat, di bagian atas kelihatannya sedikit sekali. Itulah yang kita sebut sebagai keterampilan, pendidikan, pengetahuan, atau bahkan sekedar gelar. Kalau pendidikan kita sekedar gelar, maka yang tampak itu hanya bagian kecil saja. Sedangkan bagian terbesar di dalamnya, itulah yang kita sebut dengan attitude, sikap. Sikap manusia. Dulu sikap itu diajarkan orang tua dalam bentuk sikap badan, sikap tubuh. Saya diberitahu oleh orang tua saya, kalau berjalan harus tegap. Itu sikap tubuh. Kalau Anda masuk dalam militer, juga diajarkan harus tegap. Tapi kalau Anda berhadapan dengan orang lain, saya sejak kecil diajarkan agar berani melihat mata orang. Tapi bagi kelompok suku tertentu, diajarkan tidak boleh melihat mata orang tua yang lebih tua. Dan ini menjadi sikap kita. Kalau Anda bertemu dengan orang lain, maka sikap Anda itu dengan mudah dibaca. Mula-mulanya adalah dari bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh pun harus dilatih. Tetapi itu tidak cukup. Yang juga jauh lebih penting dari hidup kita adalah sikap kita dalam menjelajahi kehidupan. Bagian yang tak kelihatan dalam pendidikan. Yang tentu saja di dalamnya adalah proses pembentukan di dalam keluarga. Dan kalau keluarga tidak memberikan banyak, maka kita pun harus turut melakukan investasi di situ. Kita yang membentuk hidup kita. Sejak zaman dulu kita bisa menyaksikan dalam sejarah seorang anak bisa tumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang driver karena peran kombinasi antara tuntutan pada dirinya dengan orang tua atau lingkungan sekitarnya. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang sulit dicarikan bandingannya. Memberikan kemerdekaan dan membacakan naskah proklamasi bersama Bung Hatta untuk Indonesia. Sebuah negara yang terpecah-pecah dalam kepulauan-kepulauan, yang masing-masing daerah dikuasai oleh etnik dan raja-raja sendiri masing-masing. Tetapi bisa menjadikan Nusantara sebuah kesatuan, yang sampai sekarang Anda saksikan kita menjalani begitu banyak ujian. Tapi Soekarno sejak kecil tidak dilatih menjadi passengers. Sejak kecil dia sudah dititipkan oleh orang tuanya tinggal di tempat kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung. Dari Tulung Agung demi sekolah, kemudian Bung Karno pergi ke Surabaya. Di Surabaya dia bertemu dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Di sana kemudian ia belajar dan sekolah di sebuah sekolah Belanda. Kemudian dia masuk sekolah SMA di sana, di Surabaya, di Kota Buaya. Dari sana kemudian dia pindah pergi ke Bandung. Di Bandung kemudian dia kuliah di ITB. Dia tinggal di kerabat Haji Umar Said Cokro Aminoto, yaitu Haji Sanusi. Di sana kemudian ia berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk Dowo Steker, termasuk Dr. Cipto Mangunkusumo, dan lain sebagainya. Disitulah membentuk karakter sebagai seorang nasionalis. Di situ pula ia mendirikan PNI. Dari situ kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang pada saat itu dianggap sangat berbahaya. Tetapi Bung Karno tidak menyerah. Kemudian setelah dia kuliah, tak lama kemudian dia ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke berbagai lokasi, ke ND, di Flores, kemudian juga ke Bengkulu, di mana-mana. Sampai kemudian tahun 1942 dia melakukan langkah-langkah besar dan akhirnya tahun 1945 dia memerdekakan Indonesia. Sejak kecil Bung Karno bukanlah anak rumahan yang hanya belajar. Toh dia bisa menyelesaikan sekolahnya. Dia sekolah di salah satu sekolah terbaik Indonesia, ITB. Tetapi ini bukan hanya monopoli dari Bung Karno. Kalau kita menjelajahi dunia ini, di dunia internasional, kita pun bertemu dengan tokoh-tokoh yang memiliki attitude yang luar biasa. Bagian bawah dari bongkahan es ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda orang yang bagian atasnya tidak begitu kelihatan, tetapi bisa berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal. Tokoh yang dianggap sebagai tokoh perdamaian, tetapi juga tokoh yang membuka terusan Panama. Tokoh itu bernama Theodore Roosevelt atau biasa dipanggil dengan TR. TR memiliki darah genetik yang berbeda dengan lainnya. 6 generasi di atasnya masing-masing memiliki penyakit degeneratif. Degeneratif itu penyakit yang bisa membuat tubuhnya perlahan-lahan mudah mengalami kehancuran, cepat tua,
penyakitan, dan akhirnya kemudian di usia muda mereka kemudian meninggalkan dunia ini. Ketika dia lahir, dia menderita asma yang sangat akut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bersekolah dengan baik. Fisiknya sangat rapuh, kakinya sangat kecil. Kalau tidur, suara rangan halus itu terdengar. Kalau kita mengatakan itu ngorok. Sejak kecil dia berada di bawah pelukan orang tuanya. Setiap sekali tertidur, dia selalu terengah-engah. Dia juga mengalami serangan kelenjar pada tubuhnya, sehingga membuat hidupnya sangat sulit. Oleh karena itu orang tuanya tidak mengirim dia sekolah. Sejak kecil dia hanya ikut namanya homeschooling di rumah. Sampai suatu ketika orang tuanya memutuskan untuk membawa pergi ke tempat lain. Karena di Amerika Serikat, khususnya di New York, itu pollennya luar biasa. Pollen itu artinya serbuk-serbuk bunga. Rumput-rumput, ini ada pollennya, serbuk-serbuknya. Dan ketika masuk musim spring, musim semi, serbuk-serbuk bunga itu mulai keluar dan bertebaran dan kemudian mengganggu pernafasan. Kalau di kita itu namanya debu. Kemudian setelah itu, orang tuanya berpikir, saya harus membawa mereka ke daerah yang lebih sejuk, udara yang lebih kering, dan tidak terlalu banyak pollen. Maka orang tua melakukan perjalanan, pergi ke Jerman, Austria, dan sebagainya. Kemudian sampai juga ke Mesir, yang udaranya lebih kering. Dan anak ini kemudian lebih bisa bernafas. Di Austria, anak ini juga kemudian dilatih untuk ikut terapi. Karena daerah itu dikenal dengan daerah pegunungan yang ada terapi spa-nya. Dan kemudian anak itu bisa bernafas lebih baik. Tapi begitu kembali lagi ke Amerika Serikat, anak itu sakit lagi. Dan tetap orang tuanya tekun untuk mengajarkan di rumah. Pada usia 9 tahun, baru orang tuanya menyadari, ternyata anak ini bukan hanya menderita asma, melainkan juga memiliki penderitaan lain, yaitu mengalami rabun jauh. Artinya tidak bisa melihat jauh. Itu baru diketahui orang tua ketika diajak berburu, dan ketika menembak, ternyata anak itu tidak bisa membidik. Anak ini bernama Theodore Roosevelt, dan kalau Anda lihat fotonya, dia juga memiliki gigi yang sangat buruk. Giginya terpaksa harus ditutupi dengan kumis walrus yang begitu tebal. Itu semata-mata untuk menutupi bibirnya yang tidak begitu baik dan juga giginya. Dan ketika dia sekolah, karena dia memiliki rabun jauh, maka dia tidak bisa melihat jauh, dia selalu harus bisa melihat dari dekat. Dan karena homeschooling, tidak pernah pakai papan tulis. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada Anda adalah sebuah perubahan ketika TR berusia 13 tahun. Pada saat itu orang tuanya kemudian berbisik pada anaknya dan mengatakan, Roosevelt, TR, kamu anak pinter, kamu mau belajar, kamu senang baca buku, that is good. Itu adalah pengetahuan yang berada di bagian atas dari bongkahan es ini. Tetapi, kalau kamu hanya memiliki fisik yang lemah, maka fisik kamu itu tidak bisa membawakan kamu untuk mencapai impian yang kamu inginkan. Kamu hanya akan berhenti pada tempat tidurmu. Orang tua berbicara seperti itu. Orang tua menasehati. Tetapi diperlukan kerjasama. Bagaimana respon si anak dan orang tua bisa melakukan apa. Orang tua kemudian membuat sebuah gym. Gym kecil di depan rumahnya. Sejak saat itu kemudian orang tua melatih anaknya. Dan anaknya pun mau. Seringkali kita temui orang tuanya mau, anaknya tidak mau. Kerjasama antara orang tua dan anak penting sekali untuk membuat bongkahan es ini di bagian bawah menjadi sebuah kekuatan, sehingga bagian atas ini menjadi bermanfaat. Attitude. Orang tua kemudian melatih. TR, masa kecil itu, ketika dia mengalami asma dan kakinya yang kurus, dia berlatih sangat keras. Dan menarik sekali, TR ternyata kemudian berkembang sangat pesat. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia senang dayung, dia senang karate, judo, dan olahraga-olahraga lain yang agak berat. Saudara sekalian, ketika dia kemudian menanjak dewasa, bukan hanya pengetahuan bagian es yang atas ini, tetapi juga attitude-nya luar biasa bagus. Di usia yang sangat muda, kelak kemudian TR dikenal sebagai Presiden Amerika Serikat di usia 42 tahun. Tapi sebelum sampai usia 42 tahun, dia sudah menjadi seorang komisaris polisi di kota New York yang penuh dengan mafia. Di usia 30-an, dia sudah menjadi kepala polisi di sana. Kemudian setelah itu, dia dilantik sebagai wakil presiden. Dan setelah itu, di usia 42 tahun, dia menjadi presiden Amerika Serikat. Dan pada waktu dia meninggal dunia, ditemukan ada buku di balik bantalnya. Dan orang mengatakan, TR adalah orang yang belajar seumur hidup, memperbesar bongkahan es bagian atas. Tetapi, juga banyak catatan sejarah yang menemukan. Ternyata Roosevelt adalah presiden Amerika Serikat yang paling gemar mengajak tamu-tamunya, kepala negara dari negara lain, untuk berenang atau judo atau bergulat di Gedung Putih.
Artinya apa? Dengan fisik yang sangat terbatas, TR ternyata ingin mengembangkan self-nya, dirinya. Self ini akan menentukan. Dan saya nanti akan bercerita bagaimana seorang yang berpendidikan SMP ternyata mampu memiliki pesawat terbang sebanyak 52 buah. Sementara mereka yang bergelar pendidikan tinggi ternyata hanya bisa mengembangkan, hanya bisa berteori, hanya bisa bercerita saja. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.